Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Eva Channel. Bagaimana kabar sahabat hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi pendidikan dalam masyarakat. Jangan di skip videonya, nonton sampai selesai. Dan saya ingatkan kepada sahabat, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Yang baru mampir di channel kami, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Oke, kali ini saya akan menjelaskan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi pendidikan dalam masyarakat secara lebih luas, yaitu kepastiannya masyarakat dalam lingkup negara disebutkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 2 bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi, menurut uraian di atas, fungsi pendidikan untuk masyarakat ini dalam lingkup negara antara lain mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Di masyarakat, anak berinteraksi dengan seluruh anggota masyarakat yang beraneka ragam kepribadiannya dan juga berinteraksi dengan beda-beda serta peristiwa-peristiwa. Pada masyarakat, anak juga dapat memperoleh pendidikan non-formal berupa kursus-kursus kepribadian dipengaruhi oleh gejala sosial kebudayaan yang ada di lingkungan. Sebagai contoh, anak yang kehidupan dengan orang-orang berpendidikan cenderung suka belajar. Anak yang hidup di lingkungan cenderung berjiwa ekonomis, pertimbangan untung atau rugi. Anak yang bergaul dalam kehidupan keras dan penuh tekanan, anak menjadi patuh dan penurut. Juga memungkinkan suka memberontak. Untuk itu, sebagai orang tua atau pemimpin, kita dapat memilih lingkungan hidup, menciptakan lingkungan hidup yang menguntungkan perkembangan kepribadian anak. Sedangkan fungsi pendidikan menurut Brom dalam edi 2010-33 adalah 1. Transisi budaya, 2. Meningkatkan integritas sosial atau masyarakat, mengadakan seleksi dan alokasi tenaga kerja melalui pendidikan itu sendiri, dan 4. Mengembangkan kepribadian. Dari pendapat Brom maka dapat diuraikan sebagai berikut. Sebagai transmisi kebudayaan, maksudnya dari budaya yang sudah ada maka dapat dipindahkan kepada masyarakat berikutnya, atau dari suatu masyarakat tertentu kepada masyarakat yang lainnya. Meningkatkan integritas sosial atau masyarakat artinya dengan pendidikan dapat dibentuk dan ditingkatkan integritas sosial, mempersatukan masyarakat, mengadakan seleksi dan alokasi tenaga kerja dimaksudkan melalui pendidikan dapat diadakan pemilihan bidang pekerjaan dan juga penempatan serta penyediaan tenaga kerja. Mengembangkan kepribadian mengandung makna melalui pendidikan dapat dikembangkan adanya pribadi-pribadi yang unggul sesuai dengan harapan masyarakat, bangsa, dan negara. Secara lebih rinci, manfaat pendidikan untuk masyarakat menurut Pidarta dalam edi 2010-33 adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan sebagai transmisi dan pelestarian budaya. 2. Sekolah sebagai pusat budaya bagi masyarakat sekitarnya. 3. Sekolah mengembangkan kepribadian anak di samping oleh keluarga anak itu sendiri. Yang keempat, pendidikan membuat orang menjadi warga negara yang baik, tahu akan kewajiban dan haknya. 5. Pendidikan meningkatkan integritas sosial,
atau kemampuan bermasyarakat. Yang keenam, pendidikan meningkatkan kemampuan analisis secara kritis melalui pelajaran ilmu, teknologi, dan kesenian. Selanjutnya yang ketujuh, sekolah meningkatkan alat kontrol sosial dengan memberi pendidikan agama dan budi pekerti. 8. Sekolah membantu memecahkan masalah-masalah sosial. Yang ke-9, pendidikan adalah sebagai perubahan sosial melalui kebudayaan-kebudayaan yang baru. Yang ke-10, pendidikan berfungsi sebagai seleksi dan alokasi tenaga kerja. Yang ke-11, pendidikan dapat memodifikasi hierarki masyarakat. Agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas, pendapat Fidarti perlu dikaji sebagai berikut. Pendidikan sebagai transmisi dan pelestarian budaya berarti selain berfungsi memindahkan juga diharapkan dapat melestarikan budaya yang sudah ada. Kita sebagai bangsa Indonesia memiliki kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional. Kebudayaan daerah yang beraneka ragam tersebut harus dapat dilestarikan atau dipelihara keberadaannya. Demikian pula dengan adanya kebudayaan nasional bangsa Indonesia. Sebagai warga negara wajib melestarikannya. Sekolah sebagai pusat budaya bagi masyarakat sekitarnya mempunyai makna bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan selain berusaha melestarikan budaya yang sudah ada, juga berperan sebagai tempat untuk mengadakan pembaruan budaya ke arah yang lebih maju, ke arah yang lebih unggul pada masyarakat di mana lembaga tersebut berada. Sekolah mengembangkan kepribadian anak di samping oleh keluarga anak itu sendiri. Tempat pengembangan kepribadian selain di dalam keluarga juga berada di lembaga sekolah. Potensi-potensi yang dimiliki anak oleh sekolah diusahakan untuk dikembangkan ke arah yang positif. Potensi-potensi yang negatif dikendalikan dengan upaya-upaya tersebut, maka sekolah dapat dikatakan tetapi tempat pengembangan kepribadian anak. Pendidikan membuat orang menjadi warga negara yang baik, tahu akan kewajiban dan haknya. Pada lembaga pendidikan selain diberikan pendidikan budi pekerti, sopan santun, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan. Melalui pendidikan kewarganegaraan, anak didik akan menjadi warga negara yang baik. Tahu tentang hak dan kewajiban ibunya. Pendidikan sekolah berusaha menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Pendidikan meningkatkan integritas sosial atau kemampuan bermasyarakat pada lembaga sekolah merupakan pencerminan sebagai masyarakat kecil. Demikian juga dalam kelas, anak bergaul dengan anak lain yang berkeragaman latar belakangnya. Dengan demikian, anak mulai mengenal berbagai keadaan anak lain. Melalui masyarakat kecil tersebut, dapat terbentuk suatu kondisi masyarakat walaupun dalam lingkungan terbatas. Dengan dasar pembentukan masyarakat secara terbatas, kemudian dapat berkembang terbentuknya persatuan sosial. Selanjutnya, anak memiliki kemampuan untuk hidup bermasyarakat. Pendidikan meningkatkan kemampuan mengenal isi secara kritis melalui ilmu, teknologi, dan kesenian. Hal ini mengandung arti bahwa dengan pendidikan maka anak didik mampu meningkatkan kemampuan mengenal isi secara kritis. Melalui pelajaran ilmu yang diajarkan teknologi maupun kesenian, sekolah meningkatkan alat kontrol sosial dengan pendidikan agama dan budi pekerti. Jadi, melalui pendidikan agama budi pekerti, maka anak dapat meningkatkan kemampuan untuk memiliki alat kontrol sosial. Sekolah membantu memecahkan masalah-masalah sosial. Hal ini maksudnya dengan memperoleh pelajaran ilmu-ilmu di sekolah, kemudian dari anak diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Pendidikan adalah sebagai perubahan sosial melalui kebudayaan-kebudayaan yang baru.
Pada dasarnya pendidikan selain sebagai pelestarian budaya yang sudah ada, tetapi juga berperan sebagai pembaru, atau dengan demikian pendidikan berfungsi sebagai perubahan sosial. Maksudnya sistem sosial yang sudah ada dengan adanya pembaru budaya akan merubah sesuai dengan perkembangan yang ada. Pendidikan sebagai seleksi dan alokasi tenaga kerja melalui pendidikan, maka dipersiapkan angkatan kerja sesuai bidang yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan tersebut. Masing-masing bidang pendidikan mempersiapkan angkatan kerja, sehingga dari hasil pendidikan tersebut diperoleh angkatan-angkatan kerja yang beraneka ragam jenisnya. Angkatan kerja tersebut telah disesuaikan dengan bakat dan minat serta kemampuannya. Dari fungsi ini dapat dikatakan telah ada seleksi tenaga kerja sesuai bidang masing-masing. Bagi anak didik yang tidak memiliki kemampuan, maka dalam proses pendidikan telah terseleksi dengan sendirinya. Sebab dalam proses ada yang berhasil lulus dan tidak berhasil atau dikatakan tidak lulus. Pendidikan dapat memodifikasi hierarki ekonomi masyarakat. Dari waktu ke waktu diharapkan output dari pendidikan sekolah semakin tinggi dengan perubahan tingkat kelulusan. Maka diharapkan ekonomi masyarakat semakin baik, semakin tinggi, dan pendidikannya semakin tinggi pula tingkat pendapatannya. Jadi dengan upaya pendidikan dapat menghasilkan kelulusan yang semakin tinggi. Itulah tadi pembahasan mengenai fungsi pendidikan dalam masyarakat. Sudah kita jelaskan bahwa ada beberapa hal yang penting menyangkut fungsi pendidikan dalam masyarakat. Ini pendidikan sangat berfungsi dalam masyarakat karena kenapa? Merubah dalam tatanan kehidupan dan bisa memecahkan masalah-masalah setiap yang dihadapi. Karena kenapa? Pendidikan yang dia dapatkan dari mulai formal atau non formal bisa merubah tatanan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itulah tadi pembahasan menyangkut fungsi pendidikan dalam masyarakat. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jadi sebelum mengakhiri video ini, saya mengingatkan kepada sahabat-sahabat jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share untuk lebih berkembang lagi channel kami ke depan. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.